Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Emilia Putri dengan NIM 1903301. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari pembelajaran fisika yang berbasis teknologi dan bencana. Mata kuliah ini ditempuh oleh Bapak Maulur Razi, SPG MSc PhD. Pada video kali ini saya akan bahas tentang materi fluida dinamik yang dikaitkan dengan objektif bencana. Adapun kebencanaannya yaitu ada bencana banjir. Yang pertama yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya yaitu 3.4, yaitu menerapkan prinsip fluida dinamik dalam teknologi. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu mendeskripsikan teori fluida ideal dan azas kontinuitas. Yang kedua, menggunakan persamaan fluida ideal dan azas kontinuitas untuk menyelesaikan permasalahan. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu menjelaskan pengertian fluida dinamis. Yang kedua, menyebutkan sifat fluida dinamis. Yang ketiga, menghitung debit alir dalam suatu saluran air. Yang keempat, mengaitkan materi debit alir dengan kebencanaan. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada fluida dinamik. Fluida dinamik atau fluida bisa berupa zat cair atau gas yang bergerak yang memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental dan tidak turbulen. Adapun ciri-ciri umum dari sifat fluida dinamik ini, yang pertama yaitu fluida dianggap tidak kompresibel. Yang kedua, fluida dianggap bergerak tanpa gesekan walaupun ada gerakan materi, tidak mempunyai kekentalan. Yang ketiga yaitu aliran fluida adalah aliran stasioner. Yang keempat, fluida ini tidak bergantung kepada waktu atau bersifat ringan. Debit merupakan laju aliran air. Besarnya debit menyatakan volume air yang mengalir setiap detik atau secara matematis dapat dirumuskan dengan Q sama dengan V per T, di mana Q merupakan debit yang dengan memiliki satuan meter pangkat 3 per sekon, V merupakan volume dengan satuan meter kubik, T merupakan waktu dengan satuan sekon. Nah, lalu kita masuk kepada keterkaitan materi fluida dinamik dengan bencana banjir. Banjir merupakan debit aliran sungai yang relatif besar dari biasanya atau normalnya akibat hujan yang turun di hulu atau di suatu tempat tertentu secara terus-menerus sehingga tidak dapat ditampung oleh alur sungai yang ada dan air melimpah keluar kemudian menggenangi daerah sekitarnya. Nah, adapun penyebab dari banjir itu yang bisa saja disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di suatu wilayah yang tidak disertai dengan sistem penyaluran dan peresapan yang baik. Yang kedua, bisa saja disebabkan oleh elevasi permukaan tanah yang lebih rendah dari daerah akibat sekitarnya dan muka air laut. Yang ketiga yaitu timbunan sampah atau bangunan penghalang yang menyebabkan ketidaklancaran aliran sungai. Lalu, bisa saja disebabkan oleh rendahnya vegetasi penutupan lahan pada bagian hulu daerah aliran sungai atau das yang berpengaruh pada rendahnya daya serap air tanah. Nah, fisika merupakan ilmu pengetahuan alam yang mempelajari unsur-unsur dasar pembentuk alam semesta, gaya-gaya yang bekerja di dalamnya dan akibat-akibatnya. Terjadinya bencana banjir dapat dikaitkan dengan konsep-konsep fisika seperti fluida statis, fluida dinamis, gravitasi, perubahan energi, gaya, dan momentum. Pada materi ini akan kita bahas keterkaitan banjir dengan fluida dinamis. Di awal kita telah membahas yaitu debit yang merupakan besaran yang menyatakan banyaknya air yang mengalir selama 1 detik yang melewati suatu penampang yang luas. Rumus debit sudah kita jelaskan di awal yaitu Q sama dengan V per T. Nah, konsep debit digunakan dalam penentuan kecepatan di sejumlah titik pada sungai untuk menentukan besarnya kapasitas aliran sungai. Perkiraan debit pada beberapa titik dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah daerah setempat dalam mengetahui wilayah yang berpotensi banjir atau wilayah yang berpotensi menghasilkan debit tinggi sehingga banjir dapat segera diantisipasi. Sekian materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya minta